Hai teman-teman sekalian, selamat datang kembali. Saya Irfan Aswandi. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik yang lagi ramai banget nih diperbincangkan di media Indonesia, bahkan di media internasional. Baru-baru ini, Indonesia secara resmi join ke BRICS pada 6 Januari 2025 lalu. Apa makna dari langkah ini? Apa saja manfaat dan tantangan yang mungkin kita hadapi? Mari simak video ini, ayo kita bahas. Buat yang belum tahu, BRICS itu apa? BRICS itu adalah singkatan dari Brazil, Rusia, India, China, dan juga South Africa. Mereka ini adalah kelompok ekonomi yang katanya mau jadi tandingan negara-negara ya kayak G7. Nah, buat kalian yang belum tahu G7 itu apa, G7 itu adalah kelompok negara atau sebuah aliansi yang terdiri dari 7 negara-negara maju dengan ekonomi terbesar di dunia. Nah, negara tersebut ada Amerika Serikat, ada Inggris, Prancis, Jerman, ada Italia, Jepang, dan juga Kanada. Oke, kita kembali ke BRICS. BRICS ini fokus utamanya adalah di bidang ekonomi, politik, dan juga keuangan global. Mereka juga punya bank sendiri, namanya itu adalah New Development Bank atau disebut dengan NDB. Intinya mereka ini kepingin banget untuk mengurangi dominasi dolar di kancah internasional dan bikin tatanan dunia baru yang lebih adil. Nah, fakta menariknya, BRICS itu mewakili lebih dari 45% populasi dunia, yaitu sekitar 3,8 miliar jiwa. Setelah Indonesia gabung dan negara-negara lainnya join BRICS tahun 2025 ini. Dan BRICS ini juga mewakili 25% dari global ekonomi. Ya, kalau dibandingkan dengan G7 ya mungkin masih jauh lah. Karena kan G7 itu mendominasi 75% dari GDP dunia. Ya, sepertinya tidak lama lagi kemungkinan besar G7 juga bakalan disalip secara perlahan oleh BRICS. Nah, kemudian kita akan membahas kenapa si BRICS itu bisa tertarik dengan Indonesia. Nah, kenapa Indonesia itu bisa dilirik dan akhirnya resmi diterima join masuk ke BRICS. Di sini setidaknya itu ada 3 alasan. Yang pertama, ya karena ekonomi kita itu adalah ekonomi yang terbesar di Asia Tenggara dengan pertumbuhan yang konsisten dan potensi pasar yang besar. Kemudian yang kedua, ya karena sumber daya alam kita itu kan sangat melimpah. Nah, seperti nikel yang dijadikan sebagai bahan penting untuk pembuatan baterai litium, kemudian ada batu bara, ini untuk kebutuhan energi, dan juga ada minyak sawit. Kita kan punya minyak sawit yang melimpah. Nah, minyak sawit ini menjadi komoditas strategis yang banyak dimanfaatkan dalam industri manufaktur global. Kemudian yang ketiga, ya karena posisi geografis Indonesia yang sangat strategis di jalur perdagangan dunia. Sehingga menjadikan kita adalah entitas kunci dalam rantai pasok global. Nah, selain itu juga Indonesia ini dikenal memiliki kebijakan politik luar negeri bebas aktif. Maksudnya apa politik luar negeri bebas aktif? Ya maksudnya bebas itu artinya ya kita tidak memihak ke blok atau kekuatan manapun. Ya kita tetap berdiri netral. Nah, aktif itu artinya berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia seperti menyelesaikan konflik misalnya dan mendorong kerjasama internasional. Sehingga kita mampu menjembatani kepentingan antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Hal ini menjadikan Indonesia mitra strategis yang tidak hanya penting secara ekonomi, tetapi juga kita itu penting secara politik. Untuk apa? Untuk memperkuat posisi BRICS di dunia internasional. So, dengan semua keunggulan ini, ya nggak heran kalau BRICS itu melihat atau melirik Indonesia sebagai anggota yang sangat potensial untuk mendukung visi mereka. Nah, di sini clear ya, kenapa kalau kita itu dilirik oleh BRICS. Nah, selanjutnya, kenapa Indonesia itu join ke BRICS? Kalau tadi kita melihat kenapa BRICS itu melirik Indonesia, nah sekarang kenapa Indonesia ini kepingin join ke BRICS? Ya,
Indonesia gabung BRICS itu bukan cuma soal gengsi-gengsian doang, tapi ini soal peluang besar yang bisa kita manfaatkan. Apa peluang besar yang bisa kita manfaatkan? Ya, salah satu peluang besar tersebut adalah diversifikasi hubungan ekonomi. Artinya apa? Artinya kita itu nggak lagi terlalu bergantung kepada negara-negara barat. Ini penting banget nih ya. Ya buat apa? Ya buat ngejaga kestabilan ekonomi kita di tengah dinamika global yang sering kacau. Nah, coba kita lihat sekarang sebagian besar ekspor kita itu kan masih ke negara seperti Amerika Serikat dan juga Uni Eropa. Ya, berupa tekstil, elektronik, karet, alas kaki, furniture, kopi, rempah-rempah, dan juga hingga makanan olahan. Ini semua sebagian besarnya itu kita masih berurusan dengan Amerika Serikat dan juga Uni Eropa. Nah, dengan joinnya ke BRICS, kita tentunya bisa membuka akses lebih luas ke pasar negara seperti China, India, Rusia, Afrika Selatan, Brazil, dan juga negara-negara membernya BRICS yang baru join ke BRICS. Contohnya, ekspor nikel dan minyak sawit ke China misalnya. Ini pasti bisa lebih maksimal. Ya memang sih selama ini tanpa gabung ke BRICS pun kan kita itu udah kerjasama dengan China. Kita ekspor nikel, batubara, minyak sawit, dan produk-produk lainnya. Kita juga sudah kerjasama dengan negara-negara lainnya. Tapi perlu diketahui, dengan bergabungnya ke BRICS, maka kerjasama ini bisa lebih maksimal lagi. Dan hal yang lebih penting adalah membuka diversifikasi ekonomi yang lebih luas lagi. Kemana? Ke negara-negara anggota BRICS lainnya. Bahkan, kita juga bisa jajaki kerjasama baru di sektor perikanan. Nah, di sini bukan cuma ekspor, kita juga dapat meningkatkan transfer teknologi dan investasi. Nah, ini penting. Misalnya nih, India itu kan kuat banget di bidang teknologi informasi dan juga di bidang farmasi. Nah, bayangin aja kalau kita itu bisa bangun pusat riset teknologi canggih bareng mereka. Kan Indonesia jauh lebih keren. Rusia, Rusia ini, mereka ini kan punya teknologi nuklir terkenal di dunia. Ini kan bisa jadi solusi nantinya buat kita untuk apa? Untuk energi terbarukan di Indonesia. Kemudian Brazil, mereka sangat ahli di bidang pertanian berkelanjutan. Semua orang juga tahu, kita tentunya bisa belajar dari mereka, bisa belajar banyak untuk mengembangkan inovasi di sektor pangan. Nah, Afrika Selatan, ini juga nggak kalah menarik. Sebagai negara dengan industri tambang yang maju, mereka tentunya bisa membantu kita untuk belajar pengelolaan sumber daya alam yang lebih efisien dan berkelanjutan. Semua ini bikin BRICS jadi platform yang sangat menjanjikan. Lalu yang tidak kalah penting adalah adanya New Development Bank, yaitu NDB. Ini salah satu alasan kenapa join BRICS itu menguntungkan. Dengan NDB, kita itu bisa ajukan proyek strategis seperti kawasan industri hijau ya untuk infrastruktur transportasi berbasis energi bersih. Nah, proses di NDB itu jauh lebih sederhana dibandingkan dengan IMF karena syarat-syarat ekonomi makro tidak terlalu dominan. Kita cuma mengajukan proposal doang, mereka nilai dari kelayakan, dampak sosial, dampak lingkungan. Ya, kalau oke, lolos, gas. Nah, ini verifikasinya itu data-data yang diajukan, proposalnya tidak seribet IMF. Kemudian pendanaan diberikan dalam bentuk pinjaman lunak. Selain itu, Indonesia juga dapat mempromosikan multipolarisme sebagai apa? Sebagai pendukung kebijakan luar negeri bebas aktif. Indonesia dapat membantu mewujudkan dunia yang lebih multipolar dengan mengurangi dominasi kekuatan blok tertentu. Intinya, gabung ke BRICS itu ya tentang membuka peluang baru. Kita bisa mempercepat pembangunan, tingkatkan kerjasama internasional, dan mewujudkan visi Indonesia emas di 2045. Kalau langkah ini dijalankan dengan cerdas, tentu efeknya bakal besar banget buat kita. Di sini clear ya, kalau dampak positif buat Indonesia itu sangat tinggi. Sekarang kita akan lihat apa dampak negatif Indonesia itu join ke BRICS.
Di sini setidaknya ada beberapa dampak negatif. Yang pertama itu potensi ketegangan diplomasi dengan Barat. Ini kemungkinan yang sangat besar terjadi. Karena dengan gabungnya Indonesia ke BRICS, ini bisa menciptakan ketegangan dengan negara-negara Barat yang selama ini telah menjadi mitra dagang dan investasi utama Indonesia. BRICS kan sering dianggap sebagai blok ekonomi yang menantang dominasi Barat dalam sistem global, dalam sistem ekonomi global. Misalnya, jika BRICS semakin mendorong kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan Barat, di sini Indonesia akan menghadapi tekanan politik dan ekonomi. Seperti misalnya pengurangan akses pasar atau hambatan tarif terhadap ekspor utama kita. Seperti kebijakan Trump sebelumnya. Ingat kan kebijakan Trump sebelumnya yang menaikkan tarif pada negara-negara BRICS seperti China, Brazil, dan juga India. Nah, Indonesia juga bisa menghadapi resiko serupa jika memang dianggap terlalu condong ke aliansi tersebut. Kemudian, Indonesia juga bisa mengalami potensi sanksi terselubung, seperti resiko hambatan ekonomi, pengurangan investasi, atau pembatasan perdagangan oleh negara-negara Barat sebagai bentuk tekanan. Kemudian, berdampak juga terhadap kerjasama di bidang militer dengan Barat, seperti program modernisasi alutsista. Nah, ini bisa dipengaruhi oleh persepsi perubahan aliansi strategis Indonesia. Kemudian juga pengurangan dukungan finansial, di mana negara-negara Barat dapat mengurangi bantuan pembangunan atau pendanaan dari lembaga keuangan global yang mereka dominasi. Contohnya apa? Seperti Bank Dunia dan juga IMF. Kemudian yang kedua yang perlu kita khawatirkan adalah potensi ketergantungan baru pada BRICS. Sebagai anggota BRICS, tentunya Indonesia ini akan mendapatkan peluang pendanaan melalui New Development Bank, yaitu NDB. Namun biasanya itu kan ketergantungan pada satu sumber pendanaan ini tentunya memiliki resiko. Misalnya jika Indonesia terlalu banyak memanfaatkan pinjaman dari NDB tanpa diversifikasi, maka kita bisa terjebak dalam pengaruh kebijakan ekonomi yang ditentukan oleh negara-negara besar dalam BRICS, seperti China dan Rusia. Ini berpotensi membatasi kebebasan kita dalam menentukan prioritas pembangunan nasional, terutama jika ada agenda dari negara-negara tersebut yang tidak sejalan dengan kepentingan kita. Kemudian yang ketiga, ketidakseimbangan perdagangan. Dalam perdagangan internasional, daya saing itu menjadi kunci. Negara-negara BRICS seperti China, India, dan Rusia jelas mereka memiliki sektor industri yang jauh lebih maju. Indonesia yang banyak mengandalkan ekspor bahan mentah seperti batu bara, kelapa sawit, dan hasil tambang lainnya, ini berpotensi akan kesulitan bersaing. Sebagai contoh misalnya, produk teknologi dan farmasi dari India itu kan mendominasi di pasar kita. Karena kenapa? Ya karena mereka memiliki keunggulan dalam inovasi dan juga harga yang kompetitif. On the other hand, produk Indonesia yang memiliki nilai tambah rendah mungkin kesulitan untuk apa? Untuk masuk ke pasar mereka. Nah, jika ketidakseimbangan ini tidak diatasi oleh pemerintah, tentunya Indonesia akan berisiko mengalami defisit perdagangan dengan negara-negara BRICS. Kemudian yang keempat, perubahan kebijakan ekonomi global. Salah satu agenda BRICS adalah mengurangi dominasi dolar Amerika Serikat dalam perdagangan internasional. Ini clear ya. Nah, jika rencana ini terrealisasi, Indonesia harus bersiap menghadapi perubahan besar dalam sistem perdagangan. Menggunakan mata uang seperti yuan atau rupiah mungkin lebih rumit ketimbang menggunakan dolar. Selain itu, fluktuasi nilai tukar mata uang yang belum stabil. Nah, ini bisa menambah resiko dalam perdagangan internasional. Hal ini berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi nasional jika tidak disertai dengan langkah antisipasi. Yang apa? Antisipasi yang tepat. Tapi bisa jadi juga nanti jika itu terrealisasi, ada kemungkinan penggunaan mata uang lain itu malah lebih memudahkan ketimbang penggunaan dolar sekarang. Ya, kita lihat saja nanti gimana perkembangan
BRICS ini. Kemudian yang kelima, dinamika internal BRICS. Nah, ini masalahnya ini agak ribet dan kompleks. BRICS itu kan terdiri dari negara-negara yang beragam. Nah, di sini jelas sekali kalau kepentingan mereka itu juga sangat beragam dan berbeda-beda. Kita bisa lihat dari beberapa hal, misalnya perbedaan ekonomi antara mereka. Brazil dan Afrika Selatan, mereka ekonominya berbasis ekspor komoditas seperti mineral dan pupuk agrikultur. Nah, ini kan membuat mereka rentan terhadap fluktuasi harga global dan ketidakpastian pasar. Kemudian China, India. Dua raksasa ekonomi ini dengan China lebih maju dalam industrialisasi, infrastruktur, dan juga teknologi dibandingkan India. Ini juga bisa menyebabkan ketidakstabilan antara India dan China. Kemudian Rusia. Rusia kan sangat bergantung pada energi yaitu minyak dan gas. Sehingga hal ini membuat Rusia itu rentan terhadap sanksi barat dan juga volatilitas pasar energi. Kemudian kita lihat dari sisi rivalitas geopolitik. India dan China. Mereka berdua ini kan terlibat konflik perbatasan Himalaya, yaitu di wilayah Ladakh, wilayah timur, bagian timur dari India. Dan juga konflik perbatasan wilayah Arunachal Pradesh, nah bagian timur Laut India. Selain itu, China dan India ini mereka juga saling memperebutkan pengaruh mereka di kawasan Indo-Pasifik. Kemudian Rusia dan China, meskipun mereka bekerja sama melawan dominasi Barat, namun ketimpangan kekuatan ekonomi antara mereka ini juga dapat memicu ketegangan. Kemudian Brazil dan South Africa, nah mereka ini sering merasa kurang dominan di dalam aliansi dibandingkan negara lain. Di sini jelas dong Rusia, China, India kan negaranya itu negara kuat dari segi perekonomian dan juga militer. Kemudian juga perbedaan sistem politik China dan Rusia. Pemerintahan mereka itu otoriter dengan fokus pada apa? Pada stabilitas domestik dan juga kontrol sentral. Sementara India, Brazil, dan South Afrika, Afrika Selatan, mereka ini adalah negara demokrasi besar dengan tantangan unik seperti apa? Seperti populisme, korupsi, dan juga ketimpangan sosial. Selain itu, tujuan mereka di BRICS ini juga berbeda-beda. China misalnya, tujuannya adalah untuk memperluas pengaruh global melalui investasi dan BRI, yaitu Belt Road Initiative. Kemudian Rusia menggunakan BRICS ini untuk melawan dominasi Amerika Serikat dan NATO. India, mereka memanfaatkan BRICS untuk akses ke pasar global sekaligus menyeimbangkan pengaruhnya China. Kemudian Brazil dan South Africa. Nah, mereka ini fokus pada investasi dan diversifikasi dan juga mendorong kerjasama antara selatan-selatan. Dengan joinnya Indonesia, maka lengkaplah sudah selatan-selatan-selatan. Nah, inilah permasalahan yang sangat kompleks dari segi dinamika internal BRICS. Selanjutnya, dampak negatif bagi Indonesia join BRICS yang keenam yaitu potensi eksploitasi sumber daya alam. BRICS itu juga berfokus pada pemanfaatan sumber daya alam. Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam seperti nikel, batu bara, dan minyak sawit, seperti saya jelaskan tadi, Indonesia memiliki daya tarik besar bagi negara-negara BRICS. Namun, tanpa kebijakan yang jelas, tentunya kita sangat beresiko dengan hanya menjadi sekedar pemasok bahan mentah. Sebagai contoh, permintaan akan nikel untuk baterai kendaraan listrik dari China. Ini tentunya bisa meningkatkan eksploitasi besar-besaran tanpa diimbangi dengan pengembangan industri hilir di dalam negeri. Akibatnya apa? Ya, akibatnya kita hanya mengekspor bahan mentah dengan nilai tambah rendah. Sementara negara lain yang mengolahnya, ya tentu saja mereka akan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar. Kemudian yang terakhir, dampak negatif Indonesia join BRICS yaitu persaingan ekonomi antar negara-negara BRICS seperti China, India, dan juga Brazil. Nah, mereka ini memiliki sektor manufaktur
dan pertanian yang sangat maju. Indonesia harus bersaing dengan mereka untuk merebut pasar global, terutama di sektor yang sama seperti tekstil, hasil pertanian, dan produk makanan olahan. Sebagai contoh, Brazil dikenal sebagai negara eksportir utama produk pertanian seperti kedelai dan daging. Nah, ini menjadi pesaing langsung bagi produk agrikultur kita di pasar internasional. Jika Indonesia tidak meningkatkan daya saingnya, tentunya dengan mengedepankan kualitas, maka produk kita itu dipastikan kalah dalam kompetisi internasional. Dan ini sangat berdampak pada apa? Pada pelaku usaha domestik. Kesimpulan terakhir, dengan joinnya Indonesia ke BRICS, tentunya ini adalah keputusan yang tepat dan berani menurut saya. Menurut saya pribadi, dengan gabungnya Indonesia ke BRICS pada tahun 2025 ini adalah sebuah langkah yang sangat strategis. Dengan negara ekonomi terbesar di Asia Tenggara, kekayaan sumber daya alam yang melimpah, dan posisi geografis yang strategis, Indonesia memiliki peluang besar untuk memainkan perannya lebih aktif di kancah internasional. Keanggotaan ini tentunya jelas membuka jalan bagi diversifikasi hubungan ekonomi, memperluas akses pasar, meningkatkan transfer teknologi, investasi, dan juga pembangunan melalui New Development Bank. Tentunya semua ini mendekatkan kita pada visi Indonesia emas di tahun 2045 dan memperkuat kemandirian bangsa. Adapun tantangan ya seperti ketegangan diplomatik dengan Barat, kemudian dinamika internal dalam BRICS, dan juga resiko ketergantungan baru, ya ini tentunya pasti akan ada. Tetapi dengan kebijakan yang cerdas dan diplomasi yang kuat, tentunya tantangan ini dapat dikelola dengan baik. Bergabung dengan BRICS bukan hanya keputusan yang berani, tetapi juga cerminan visi besar Indonesia untuk menjadi bangsa yang lebih berdaulat, kompetitif, dan berkontribusi pada tatanan dunia. Indonesia juga tidak hanya menjadi penonton dalam perubahan global, tetapi kini berdiri di tengah panggung, siap memainkan peran penting dalam pembentukan masa depan global. Bergabung dengan BRICS bukan hanya soal aliansi, ini tentang keberanian Indonesia untuk menentukan arah masa depan yang lebih berdaulat dan seimbang. Saat kita membuka lembaran baru bersama BRICS, ini adalah momen untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar, yang siap bersaing di kancah internasional. Perubahan besar itu selalu dimulai dari langkah yang berani. Keputusan Indonesia bergabung ke BRICS adalah wujud komitmen kita untuk membangun Indonesia lebih adil dan berkelanjutan. BRICS adalah peluang, dan Indonesia adalah bangsa yang siap mengubah peluang menjadi keberhasilan. Mari kita jadikan tonggak sejarah baru untuk kebangkitan kita. Saya Irfan Aswani, terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya.